سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. أما بعد، Hadratil kiram yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhirul kiram guru kita Kiai Anis, dan juga wabil khusus segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah kita hadir bersama, duduk bersama. Mudah-mudahan kita yang hadir berkumpul di sini senantiasa dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini, iman dan Islam, Allah istiqomahkan sampai kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu yuk kita awali dengan beristighfar dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Alhamdulillah. Bu, sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Saya teringat suatu maqalah yang ada di dalam kitab Jawazir karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan di dalam kitab Jawazir, pada saat baginda Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, Lailatul Mi'raj, di malam ketika baginda Rasul dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul melihat siapa saja penduduk penghuni surga. Baginda Rasul melihat siapa saja penduduk penghuni neraka. Maka pada saat itu Allah membukakan takbir pintu surga kepada baginda Rasul. Allah membukakan takbir pintu neraka kepada baginda Rasul, sehingga Rasul tahu siapa orang yang ada di dalam penghuni neraka.
Sehingga Rasul tahu siapa saja orang-orang yang berada di dalam surga. Kemudian dijelaskan di dalam kitab tersebut, faraitu lailatal mi'raj, kata Rasul, aku menyaksikan dengan mataku, dengan mata kepalaku sendiri, lailatal mi'raj, di malam aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraitu 'ala nar, aku melihat di dalam api neraka aktsaru ahliha al-fuqara. Ternyata di dalam api neraka itu kebanyakan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini baginda Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat. Kemudian sahabat bertanya, qala ya Rasulullah, aminal mal ya Rasul, apakah yang kau maksud orang fakir, orang miskin yang tidak punya harta ya Rasul? Apakah yang kau maksud orang miskin dan tidak punya dunia ya Rasul? Kemudian kata Rasulullah, laisal fuqara minal mal, yang aku maksud itu bukan orang fakir yang tidak punya harta. Laisal fuqara minad dunya, bukan orang miskin yang tidak punya dunia. Tapi apa kata Rasul? Walakinnal fuqara, akan tetapi orang fakir yang aku lihat di dalam neraka itu adalah minal ilmi, orang fakir yang tidak punya ilmu. Bukan gak punya harta, bukan gak punya dunia, tapi mereka di dalam neraka fakir karena tidak punya ilmu. Yang baginda Rasul sebutkan itu adalah ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu syariat. Makanya ada suatu kisah seorang lelaki, rajulun ubar, ahli ibadah, masya Allah. Ya, malamnya tahajud, siangnya puasa, sering hatamin Quran, ahli ibadah, ibadatan malaikat as-sami, bahkan ibadahnya itu sama seperti malaikat langit. Malaikat langit itu kalau ibadah enggak selesai-selesai, terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lelaki tersebut ibadah tidak disertakan dengan ilmunya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, faulaika minal khosirin, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ibadah tanpa dengan ilmunya. Makanya kita sertakan ibadah dengan ilmunya. Ibadah sholat disertakan dengan fikihnya. Di dalam fikih dikaji bab toharohnya, betul ya, oleh guru kita Kiai Muhammad Arif Fadli. Di dalam puasa dikaji ilmu fikih puasanya. Tapi malam ini saya akan mengangkat babun nikah, bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab pernikahan yang harus kita ketahui adalah salah satu yang paling utama, yaitu adalah wa arkanun nikah, rukun-rukun pernikahan. Rukun nikah ada berapa? Bu, rukun nikah ada berapa? Titin ada berapa titin? 6, 7, 8. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya Allah. Pak, rukun nikah ada berapa rukun nikah? Tuh, kata guru kita 5. Bismillahirrahmanirrahim. Benar guru. Nikah itu merupakan ibadah yang paling panjang, betul. Nikah itu merupakan ibadah yang paling lama. Bahkan nikah itu merupakan perjalanan rumah